striker yang kuat, predator dan haus gol, serta punya kekuatan di mental, karakter, serta self leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, dan kali ini kita kembali lagi membahas tentang tim nasional kita Indonesia, terutama U19 berkenaan dengan masih berjalannya Asian Cup Boys Championship. Dan dari pertandingan terakhir kita tahu hasilnya kita menang lagi untuk yang ketiga kalinya, dan kali ini kita menaklukkan Timor Leste dengan skor 6-2. Kalau tentang berjalannya pertandingan, saya pikir sudah banyak yang membahasnya. Kita menang 6-2, golnya cukup bervariasi, ada yang dari set piece bola mati maupun dari open play, dan ini tentunya yang diharapkan oleh penggemar ya. Kita punya variasi serangan seperti yang ditunjukkan oleh tim nasional kita di match day ketiga melawan Timor Leste kemarin. Ada satu perkembangan atau satu perubahan permainan yang bagus karena menyuguhkan variasi, sehingga dengan demikian serangan kita tidak monoton dan tidak mudah dipatahkan atau ditebak oleh lawan. Dan meskipun juga masih ada yang perlu dibenahi karena 2 gol diantaranya yang didapatkan oleh Timor Leste itu juga dari kesalahan kita. Yang pertama dari tendangan penalti, yang berarti ada kesalahan dari sisi lini pertahanan kita dalam mempertahankan gawang kita ya. Berarti kita melakukan pelanggaran di situ, dan kemudian yang satunya adalah dari skema serangan balik. Kemudian Timor Leste berhasil memperkecil kekalahannya menjadi 6-2. Tapi di luar itu saya masih tertarik untuk melanjutkan pembahasan saya tentang Jens Raven. Karena apa? Karena banyak sekali pujian-pujiannya Jens Raven. Nah, ini berarti kan pujian-pujian ini satu sisi itu bisa menenggelamkan striker kita yang lain, yaitu Arkan Kakak, karena semakin banyak dipuji. Tapi di satu sisi lagi, Jens Raven ini juga menyatakan bahwa dia ingin membantu Kakak, karena Kakak butuh untuk memberikan gol pertamanya, yang saat itu pada waktu permainan Jens Raven sudah mencetak 2 gol, dan kemudian seharusnya ada satu kesempatan dia bisa hat-trick, dia berikan atau operkan bolanya ke Arkan Kakak yang berada di depan gawang, sehingga Arkan Kakak bisa memasukkan bolanya ya ke gawang Timor Leste. Dari seluruh gerak-geriknya Jens Raven ini memang berusaha memberikan support positif kepada Arkan Kakak, termasuk juga teman-temannya ketika akan berhasil mencetak gol itu semuanya memberikan dukungan, memberikan support. Arkan Kakak satu sisi senang di situ, meskipun agak sedikit tetap canggung ya, seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Tapi satu sisi ini semoga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya Arkan Kakak. Tapi apakah cukup sampai di situ? Sebenarnya belum cukup. Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, ada PR-PR yang memang harus dibenahi oleh Arkan Kakak berkenaan dengan penguatan mental, pembentukan karakter, dan penguatan sisi self leadership-nya. Nah, inilah yang berusaha disupport oleh teman-temannya. Nah, support ini tentunya jangan sampai justru berefek sebaliknya terhadap Arkan Kakak. Karena dari kronologi performa ya, ketika di awal dulu melawan Filipina dengan gol yang 6-0, sebegitu banyak gol Arkan Kakak, banyak juga mendapatkan kesempatan, tetapi tidak satu bola pun bisa dicetak, atau setidak satu gol pun bisa dicetak oleh Arkan Kakak. Nah, itu kan bikin dia agak sedikit merasa tidak nyaman atau bertambah kikuk berada di antara teman-temannya atau berada di tim, dan ini butuh support. Dan setelah itu support itu mulai diberikan, dan salah satu wujud support itu yaitu assist yang diberikan oleh Jens Raven kepada Arkan Kakak, dan akhirnya Arkan Kakak bisa mencetak gol ketika melawan Timor Leste. Dan kalau ini dibiarkan begitu saja, ini bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena
media-media ini tetap arahnya, pujiannya, sanjungannya itu diberikan Jens Raven. Kenapa? Karena mereka sudah punya frame bahwa Jens Raven ini lebih mengalah, lebih berjiwa besar, mengoperkan atau membuat assist untuk rekan kakak. Rekan kakak yang mencetak gol. Kalau dari ekspresinya, rekan kakak masih berasa kikuk dan tetap mengakui bahwa seharusnya Jens Raven bisa mencetak gol lagi. Rekan kakak tahu itu. Dan Jens Raven membantu dia, rekan kakak juga sadar itu. Dan jika hal ini hanya sampai di situ saja, maka pujian yang melambung tetap ke Jens Raven. Dan ini tentu saja tidak begitu banyak berefek kemudian kepada rekan kakak untuk menguatkan mentalnya. Meskipun seolah-olah itu berdampak ketika di lapangan. Ya, ketika selebrasi aja rekan kakak masih belum bisa lepas pada waktu itu ya. Meskipun teman-temannya berusaha untuk melakukan selebrasi ketika gol itu dibuat gitu ya. Nah, tapi ini harus diikuti dengan langkah-langkah selanjutnya. Selain juga tim pelatih perlu memperhatikan penguatan di 3 hal tadi, mental, karakter, dan leadership. Terutama self leadership maksudnya. Sehingga dia lebih punya visi ketika bertanding, baik ketika memegang bola maupun ketika tidak memegang bola. Itu harus tetap diperhatikan oleh tim pelatih. Dan sisi yang lainnya juga, rekan-rekan setimnya jangan membiarkan juga ini hanya sampai di sini. Tapi saya yakin kalau teman-teman atau biasanya kalau pemain di timnas itu mereka akan saling bisa mensupport. Ya, dan support ini yang terpenting, artinya pasca gol yang dicetak oleh rekan kakak dan itu atas assist dari Jens Raven, jangan sampai itu membuat rekan kakak justru semakin berkecil hati karena Jens Raven lah pahlawannya. Karena media-media juga arahnya ke sana gitu. Ini harus rekan kakak harus tetap dibesarkan hatinya dengan cara apa? Dengan cara ya udah, nggak usah terlalu banyak diungkit-ungkit tentang gol, terutama asisnya di antara para pemain. Kalaupun itu mau dibahas, lebih dibahas kepada sisi pembelajarannya untuk peningkatan kualitas atau performa pertandingan di eh, di match yang akan datang. Nah itu yang terpenting. Nah kemudian tetap tempatkan rekan kakak ini sebagai teman-teman yang selevel. Jadi tidak ada yang kemudian semakin mengekspos asisnya Jens Raven, tidak semakin mengekspos bahwa rekan kakak membutuhkan gol itu karena dia tidak produktif atau tidak menciptakan gol, atau ya sudah tidak dicegah aja hal-hal yang membuat itu menjadi semakin canggung. Nah, support dari teman-temannya inilah sebenarnya yang terbesar. Tapi kalau untuk peningkatan 3 hal tadi, karakter, mental, dan self leadership itu nanti akan menjadi tanggung jawab tim pelatih. Tetapi ketiga hal itu juga bisa diperkuat atas support dari teman-temannya rekan kakak ini. Jadi tetap temukan apa spesialisasi keunggulan dari rekan kakak dan obrolkan hal itu, tanyakan tentang hal itu kepada rekan kakak dalam konteks pertanyaan yang pingin menggali ilmu, pingin rekan kakak menjaga keahliannya itu, tetap percaya diri dengan kemampuannya itu. Karena beberapa kali dari komentator bola selama pertandingan juga menyatakan bahwa rekan kakak sebagai predator. Nah, artinya ini satu julukan yang mungkin memang tidak perlu terlalu dibesar-besarkan, tapi bisa jadi itu dianggap sebagai satu poin kekuatan atau keunggulan rekan kakak. Sehingga eh, tem tetap tempatkan rekan kakak pada posisi itu, posisi predator itu, meskipun tidak perlu harus menyebutkannya sebagai predator, tapi tempatkan pada posisi itu. Artinya ada jiwa haus goal gitu ya, yang perlu dijaga dari dalam diri rekan kakak, jiwa haus goal. Nah, itu yang perlu kita akui, perlu tetap dijaga untuk diakui oleh teman-temannya maupun oleh tim secara keseluruhan, tetap oleh official secara keseluruhan. Nah, itu harus tetap dijaga. Karena apa? Karena ke depan kita itu butuh striker yang tangguh, yang kuat terutama dalam 3 pondasi tadi, karakter, mental, sama self leadership. Karena apa? Karena dia ujung tombak.
dia pengambil keputusan di depan gawang. Kalau enggak, maka kita akan tetap mempunyai striker-striker yang punya tipikal yang sama ketika di depan gawang tidak produktif. Artinya pengambilan keputusan-keputusannya sering miss. Terpaut sekian detik, sekian menit saja dari sebuah momen dan keputusan tidak diambil, itu bisa jadi menghilangkan satu peluang. Nah, ini bisa menjadi keunggulan Arkan Kakak, yaitu sisi keinginan untuk membuat gol atau jiwa haus golnya ini tetap harus dipelihara, dan ini harus diakui oleh seluruh tim, terutama oleh teman-teman pemain satu timnya ini, dan itu adalah kekuatannya Arkan Kakak, dan tetap kuatkan dia sehingga dia nanti akan menjadi striker yang kuat untuk tim nasional Indonesia, karena rekan kakak masih muda dan masih panjang masa depannya, dan pemain-pemain ini kan cikal bakalnya pemain senior pada akhirnya nanti. Demikian dari saya, semoga timnas kita semakin kuat dengan striker yang kuat, predator dan haus gol, serta punya kekuatan di mental, karakter, serta self leadership. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Beri dukungan buat Rudi Jaya TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.